Ya, Betul ya, kalimat saya tadi begini. Nah, Kalau kita ambil angka kematian kausa COVID itu 1% saja, sementara kita asumsikan ada 100 juta orang dengan komorbid di Indonesia. Kalau dihantamkan tanpa persiapan, maka yang jadi korban 1 juta. Ingat, ada kalau, ada tahapan-tahapan di sana. Iya, artinya ini kan ekspektasi ya. Bentar. Ini adalah Itu sudah banyak komorbid, apabila COVID itu masuk, maka jadi kedaruratan. Nah, fakta yang ditemukan oleh Babe Aldo adalah angka kematian itu tidak menunjukkan angka kedaruratan yang 1 juta itu berpotensi untuk dan COVID. Oke, sebentar. Tadi kan dokter bilang tadi dengan analogi dokter tadi dikatakan ada asumsi di situ. Yes. Ada ada asumsi. Asumsi apabila berlawanan dengan data, maka yang dipercaya adalah data. Ini sudah 1 tahun lebih. Ya. 1 tahun lebih angka kematiannya tanpa mengurangi rasa hormat. Ini menyebut kematian, soalnya bisa terjadi sama orang sekitar kita. Ya, mudah-mudahan mereka di tempat yang baik. Dalam 1 tahun lebih ini angka kematiannya hanya di angka 140.000 dari 270 juta penduduk Indonesia. Nggak bisa gitu, Be. Bukan gitu hitungannya. Sebentar, tapi nggak lanjut ya, silakan lanjut. Ya, jadi ini saya berbicara asumsi dan data. Kan dokter bilang asumsi tadi. Yes. Ya, nah, data mengatakan 140.000 orang meninggal yang dikatakan COVID. 140.000. Yang mana dari 140.000 itu belum ada yang dilakukan otopsi klinis. Saya belum lihat datanya itu. Belum lihat ada otopsi klinis. Terus lanjut. Ya. Minta maaf dok, mikrofonnya jangan di hidung. Dari tadi napasnya masuk dok. Oke, lanjut. Ya. Jadi data ini kalau sesuai dengan undang-undang kedaruratan, ya, tentang undang-undang kedaruratan ini sama sekali tidak menyentuh angka darurat. Ya, dan yang lebih lucunya lagi, di bunyi undang-undang tersebut itu yang bisa mengambil keputusan adalah Perpres, peraturan presiden. Tapi di Indonesia yang terjadi adalah yang mengambil keputusan darurat justru BPOM. Ya, Perpres nggak ada masalah. I see. Nah, jadi begini dok, maksud saya adalah pandemi ini itu seperti halnya penyakit biasa lainnya yang setiap orang bisa sakit gitu. Setiap orang bisa saja sakit, setiap orang bisa saja meninggal karena kita memang makhluk hidup. Dan penyakit itu udah dari dulu, dari awal manusia diciptakan, penyakit menjadi sebab seseorang itu meninggal dunia. Entah itu sakitnya yang dibuat dari virus atau kecelakaan, kepleset di kamar mandi, sakit juga namanya. Ya kan? Ada terjadi disfungsi dari organ tubuh. Ya. Jadi angka kematian 140.000 itu menurut kami itu tidak darurat. Dan tidak mewajibkan untuk setiap orang menerima vaksinasi. Dan tidak mewajibkan seseorang akhirnya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari beberapa pihak. Termasuk dari, minta maaf ini, termasuk dari kedokteran. Di mana kadang sekarang kita udah menemukan pasien. Sampai-sampai kita mau bikin klinik sendiri artinya. Pasien yang mau periksa kandungan, untuk masuk ke rumah sakit harus menerima vaksinasi. Nah ini akhirnya kesian, diskriminatif dalam bidang kesehatan juga banyak akhirnya. Jadi sekali lagi, langsung aja to the point gue. Ini tidak darurat. Entah itu bagaimana argumennya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi B, kita tidak melihat angka kematian itu dari seluruh penduduk. Ingat asumsiku tadi, itu ada kata jika. Jadi ada 3 lapis jikalau di sana. Coba kita lihat datanya ya. Kasus terkonfirmasi dalam 1 atau 2 hari yang lalu itu sekitar 4,2 juta. Yang meninggal adalah 140.000.
maka case fatality rate itu dihitung dari berapa yang kena, berapa yang terdiagnosis, ya kan, dibandingkan berapa yang mati. Bisa ketahuan dari sana, bukan dibagikan ke seluruh penduduk. Oke, kalau dari 4 juta yang meninggal 140.000, berapa case fatality rate? 2,5%, Babe. Itu salah. Itu salah. Data itu tidak benar karena 4 juta tidak benar. Kita sudah tahu bahwa di bulan Maret setengah penduduk Jakarta sudah terinfeksi COVID. 10 kali lebih banyak orang terinfeksi daripada angka resmi. Ya, dengan proyeksi ke seluruh Indonesia dengan ini, itu berarti case fatality rate 10 kali lebih rendah. Ya, doktor bilang 2,5%. Ya. Di dunia nyata itu berarti 0,25%. Ya, semua data dengan kasus salah. Ya, sudah terbukti bahwa tes PCR salah, sudah terbukti bahwa orang yang terinfeksi 10 kali lebih tinggi daripada data resmi. Jadi tidak ada cara untuk menghitung case fatality rate yang bisa dipercaya. Betul. Tapi dari seluruh dunia, dari negara dengan data yang jauh lebih baik, case fatality rate antara 0,04% sampai 0,5% maksimum. 2,5% case fatality rate itu salah. Maaf, tapi tidak ada 2,5% case fatality rate. Itu asumsi yang salah karena data salah.